Nala Sendra. Hadir, Pak. Nashwa Alia. Hadir. Naura Zuri. Hadir, Pak. Nafia. Nafia ada? Halo Nafia. Hadir, Pak. Nyoman Agastya. Hadir, Pak. Panji Gajah Mada. Hadir, Pak. Pelangi Iskar. Langit. Hadir, Pak. Putu Narendra Pratama. Hadir, Pak. Kano Rafa. Hadir, Pak. Satrio Wibisono. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, ya. Sarifah Khadijah. Coba Sarifah suaranya. Oke. Khairani Naflah. Khairani ada? Belum ada. Rafferty Devlin. Hadir, Pak. Muhammad Adam Ali Akbar. Hadir, Pak. Oke. Ada lagi yang mau tambah? Nala Sendra 14. Oke, Nala Sendra 14. Mana sih tadi Excel? Udah cukup. Nomor 15 ada yang mau coba? Nomor 15 tuh kayaknya paling gampang deh. Oke, berarti kita nomor 9 aja ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Ntar di perjalanan kalau ada yang mau 15 silakan ajukan aja di chat. Oke, kita mulai dari nomor 9. Silakan. Langit. Yuk kita kerjakan nomor 9. Langit gimana? Nomor 9. Kan nyari sudut A. Sudut A sama dengan 2 penyiku. Sudut A tambah penyiku sama dengan sudut siku-siku. Tapi yang sudut A ditambah penyiku sama dengan sudut siku-siku. Sama dengan sudut siku-siku. Ya. Oke. Jadi yang sudut A diganti 2 penyiku karena kan sama aja. Oke, berarti karena diketahui sudut A sama dengan 2 penyiku. sama dengan 2 kali penyikunya ya. Ya. Ya, oke. Ini diketahui yang di soal. Jadi sama aja 2 penyiku tambah penyiku sama dengan 90 derajat. Ditambah penyiku sama dengan 90 derajat. Siku-siku ya, oke. Terus yang penyikunya ditambahin jadi 3. Jadi 3 penyiku sama dengan 90 derajat. 3 penyiku sama dengan 90 derajat. Oke. Sama-sama dibagi 3. Bagi 3. Jadi 3-nya dicoret yang penyiku. Jadi penyiku sama dengan 90 bagi 3, 30 derajat. 90 derajat dibagi 3 atau penyikunya itu sama dengan 30 derajat. Terus sudut A kan sama dengan 2 penyiku. Jadi tadi kan sudut A sama dengan ini ya. Ya.
Sehingga 2 peniku, jadi 30 kali 2. sama dengan 2 dikali 30. Ya, Atau sama dengan 60 derajat. 60 derajat. Oke, itu jawabannya ya. Oke, langit. Betul. Ada yang punya cara lain? Caranya langit seperti ini ya. Jadi sudut A itu sama dengan 2 penyiku. Jadi sudut A-nya diganti menjadi 2 penyiku. Sehingga kalau tadi sudut A ditambah penyikunya itu sama dengan sudut siku-siku, maka 2 penyiku ditambah penyikunya itu sama dengan 90 derajat. Kemudian dibagi 3 sampai kita mendapatkan penyikunya itu sama dengan 30 derajat. Kita kembalikan 30 derajatnya ke penyikunya tadi. Jadi 2 dikali 30 sama dengan 60 derajat. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Sekarang kita nomor 10. Jadi berwarna-warni. Oke, nomor 10. Nomor 10 itu gambar kalau nggak salah ya. Oh, enggak, belum. Gambar nomor 11 dan 12, 13 dan seterusnya. Silakan. Atta. Besar penyiku sudut A sama dengan 1/5 pelurus sudut A. Berapakah derajat besar penyiku sudut A? Itu soalnya, Pak. Ya, 1/5 Kalau pelurus. saya di variabilisasi, kan namanya gitu kan, yang Buat penyiku variabel ya. jadi X, yang pelurusnya misalnya Y gitu. Bentar, ini sudut A ya, sorry. Jadi X itu sama dengan penyiku. X penyiku pelurus Y. Oke. X itu sama dengan penyiku. Y itu sama dengan pelurus. Oke. Iya. Terus? X sama dengan 1/5 Y. X sama dengan 1/5 Y. Oke. Jadinya 5X sama dengan Y. Kan 5X sama-sama sama dengan Y kali ya. 5 kali X ya. 5X sama dengan Y. Oke. Kan sudut A ditambah Y kan sama dengan 180 derajat. Y-nya bisa diganti 5X. Jadi sudut A tambah 5X sama dengan 180 derajat. Sudut A ditambah 5X itu sama dengan 180 derajat. Oke. Sudut A ditambah X karena Sudut penyikunya A jadi 90 derajat. Ditambah berapa? Tambah X ya. X. Sama dengan 90 derajat. Terus dikurangin, jadinya kan 4X sama dengan 90 derajat. X sama dengan 90 derajat. Oke. Jadinya X sama dengan 90 derajat dibagi 4. Bagi 4. Jadi penyiku atau X sama dengan 22,5 derajat. Oke. Ini baru dapat penyikunya ya. Lanjut. A-nya sama dengan bisa yang 180 derajat dikurangi, enggak sih itu aja. 90 derajat dikurangi 22,5 derajat, Pak. Kamu pakainya yang penyiku berarti ya? Ya. Oke, berarti sudut A sama dengan 90 derajat dikurangi dikurangi 22,5 derajat jadinya 67,5 derajat. 67,5 derajat. Sip. Jadi di sini Atta memisalkan penyiku itu adalah X, kemudian pelurus itu adalah Y. Oke. Kemudian sudut A ditambah pelurusnya, ini pelurusnya kan 5X kan jadinya ya. Pelurus itu kan tadi Y, pelurus itu kan Y, Y-nya itu sama dengan 5X. Maka sudut A ditambah 5X itu sama dengan 180. Ya, jadi di sini tadinya Y, Y-nya diganti 5X. Kemudian 180. Ini pelurus. Kemudian yang bawahnya itu dia pakai penyiku, ya sudut A ditambah X sama dengan 90. Sehingga variabelnya udah sama, X dan X di sini. Kemudian dikurangin, A dikurangin A itu habis pasti. Ya, karena sama variabelnya. Ini A-nya dikurangin A habis. Kemudian 5X dikurangi X itu sama dengan 4X. Kemudian 180 dikurangi 90 itu sama dengan 90. Ya, jadi ini masing-masing dikurangin.
Dapat 4X sama dengan 90, kemudian X dibagi 4, 90 bagi 4 sama dengan 22,5. Nah, sini 22,5 itu baru sampai dapat penyikunya, karena X tadi sama dengan penyiku. Nah, untuk mendapatkan sudut A itu kan sama dengan 90 derajat dikurangi penyikunya. Atau tadi Atta bilang bisa aja pakai yang pelurusnya, tapi kalau pakai pelurusnya 2 kali kerja ya, kamu harus cari pelurusnya dulu, cari Y-nya dulu. Sebenarnya sama aja ya, tapi karena yang lebih mudah adalah kita pakai penyiku, langsung 90 dikurangi 22,5 yaitu sama dengan 67,5 derajat. Betul ya? Ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk yang nomor 10? Yang nomor 10 yang dicari besar sudut penyiku apa sudut A-nya, Pak? Nomor 10 itu berapa derajatkah penyiku A? Penyiku A sih 22,5. Ya benar, X. Oke. 22,5. Bapak. Ya? 2A-nya dapat dari mana? Yang mana? 2A. 2A, mana 2A? Itu sudut A. Sudut A. Sudut A. Sorry, ini sudut ya. Cuma nulisnya mirip 2, Pak. Iya, saya sorry ya. Di sini maksudnya sudut ya. Ini kalau misalkan ditanyanya sudut A. Tapi jawabannya sampai sini. 22,5 udah benar. Karena yang ditanya adalah penyiku A. Nanti di soal dibaca ya, yang ditanya sudutnya atau penyikunya. Oke. Nah, kalau ditanya sudutnya maka jawabannya ini. Kalau ditanya penyikunya maka jawabannya 22,5. Kalau di buku kalian yang ditanya apa? Penyiku atau sudutnya? Penyiku. Penyiku ya. Oh ya benar, berarti sama bukunya. Saya kira beda bukunya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup, kita lanjut ke nomor 11, Mayrisha, silakan. Tentukan besar sudut FOE, sudut AOB, Oh, sudut ini ada BOC. gambarnya ya. Saya bentar, gambarnya saya copy dulu. Sebentar, tunggu ya. Ya. File open. Saya udah gambar tadi di mana ya? Pembahasan 79. Nomor 11. Gambar yang mana sih? Oh, yang ini. Belum muncul ya gambar ya? 1, 2, 3. Satu, dua, tiga muncul. 1, 2, 3 muncul. Ah, lama dia ternyata. Tadi cepat kok. Auto save. Oke. Sini ada A, B, C, D, E, F. Tengah-tengah ini O ya. Ya. Kan. Kemudian yang diketahui di soal itu cuma di sini doang 42 derajat. Ya. Oke, yang ditanya A, F, O, E. Kalau saya isi dulu semuanya. Kan
Itu Ini udah FOE diketahui ya. 42. Ah, 42. Nah, itu sisi yang apa sih namanya? Yang berbedanya, yang kayak berbalikan sama 42 kan tuh yang AOB. ya. Berarti sisi AOB itu 42 juga. Oke. Ini Nah, 42. Alasannya apa? karena itu kan kayak apa sih? Itu si 42-nya yang AO apa sih? FOE. Bukan. Itu sisi apa? EOD. Sisi EOD. Ya. Itu kan kayak ngadep ke kanan Tolak gitu. belakang. Ya, bertolak Nah, belakang, betul. Iya, bertolak belakang. Bertolak belakang. Jadi EOD itu sama dengan AOB karena bertolak belakang ya. Ya. Oke, terus? Nah, habis itu kan FOA ya benar, FOA itu kan siku-siku. Jadi itu udah pasti 90 derajat. Oke, ada gambaran di sini. Ya, oke. Terus? Habis itu DOC kan tuh bertolak belakang sama FOA. Jadi itu juga 90. Oke, 90 derajat ya. Ini 90 derajat. Habis itu saya 90 ditambah 90 kan 180. Ya. 42 ditambah 42 kan 84. Nah, habis itu dijumlahin semuanya. Ya. Habis itu jadinya hasilnya 264. Nah, habis itu karena 42 ini sama dengan 180, ini sama dengan 84. 84. Ya, ditambah. Jadi ini sama dengan 4, 264. Oke. Nah, habis itu kan itu satu lingkaran. Satu lingkaran kan 360 derajat. Jadi 360 dikurang 264. 264 sama dengan 96. 96. 9, oke. Habis itu 96 dibagi 2. 96-nya dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Kan itu buat mengetahui FOE sama BOC. Ya, betul. Jadi ini karena 96 itu adalah jumlah antara ini sama ini ya. Yang ini dan ini 96 jumlahnya. Maka untuk mengetahui, karena ini sama. Alasannya kenapa ini sama dia? Bertolak belakang. Bertolak belakang. Jadi ini 48. Oke, jadi di sini 48, sini juga 48. Oke, nice. Berarti sudut kan udah diketahui semuanya. Udah ketahui berarti semuanya. Sudut FOE itu tadi 48 derajat. Oke, FOE sama dengan 48 derajat. AOB 42 derajat. Bentar, sudut FOE sama dengan 48 derajat. Kemudian sudut AOB 42 derajat. 42 derajat. Kemudian sudut BOC sama dengan 48 derajat. 48 derajat. Sudut BOD itu 138. Ini dari mana nih 138? Sudut BOC ditambah sudut DOC. BOD itu ini ya, BOD ya. Ya, BOD. Ya. 90 ditambah 48. 48. Iya, benar. Ini sama dengan 90 derajat ditambah 48 derajat. Oke, terjawab sudah ya, nomor 11 ya. Nomor 11 ada pertanyaan? Mungkin ada yang punya cara yang berbeda ya, nggak masalah, yang penting sama. Yang penting kalian sudah tahu alasan kenapa sudut yang bertolak belakang itu, sudut yang ini sama 42, ini 48, ini 90. Jadi sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Sudut yang mengarah ke arah yang berlawanan atau bahasanya bertolak belakang ya, itu besarnya sama. Jelas sampai sini? Nomor 11. Kita beralih ke nomor 12. Oke, 12. Ntar saya copy dulu gambarnya. Lama nggak ya ngopinya ya? Tadi lama ya. Oh, ini gambarnya.
Yang muncul belum gambarnya. Kok hilang ya? Oke, nomor 12. Siapa tadi yang namanya? Saya, Pak. Sebentar. Nih pensil saya kenapa ini? Habis baterainya ya. Ah iya, baterainya habis. Tunggu ya. Oke, silakan. Mairisha. Bener kan ya? Bukan saya, Pak. Oh, bukan. Siapa nomor 12? Navia, sorry. Jadi yang A itu kan disuruh cari nilai X. Nah, nilai X-nya bisa dicari lewat sudut POQ sama sudut SOR. Ini PQ. Ini R. Ini S. Ini T. Ya. Terus? Terus yang POQ-nya itu 2X ditambah 16, yang SOR-nya 4X. SOR-nya ini 4X. Oke. Karena bertolak belakang kan besar sudutnya sama, jadi dibikin persamaan 2X ditambah 16 sama dengan 4X. Jadi ini sama dengan ini, tadi alasannya adalah bertolak belakang ya. Iya. Sehingga 2X ditambah 16 itu sama dengan 4X. Terus yang 2X dikurang 2X, yang 4X-nya juga dikurang 2X. Oke, 2X min 2X plus 16 sama dengan 4X min 2X. Habis ya. Jadi 16 sama dengan 2X. 16 sama dengan 2X. Kemudian Terus sama-sama dibagi 2, jadi X-nya sama dengan 8. 8 bagi 2 ya. 2 bagi 2, 1. 16 bagi 2, 8. Oke, ini baru dapat X-nya. Ini jawaban yang A-nya ya. Jawaban yang A-nya. Jawaban yang B-nya gimana? Yang B-nya itu yang pertama disuruh nyari besar POQ. Ini ada banyak ya yang B-nya ya. Besar POQ, sudut POQ, kemudian sudut SOR, kemudian sudut QOR, kemudian sudut POT, POS. Nah, sekarang kita ke mana dulu nih? POQ. POQ dulu. POQ gimana cara nyarinya?
Yang POQ kan tadi udah dikasih tahu sama dengan 2x plus 16. Oke, POQ ini ya jelas ya di soal ya. POQ 2x plus 16. Terus tadi x-nya udah dicari sama dengan 8. Jadi sama dengan 2x plus 16. X-nya sama dengan 8 berarti 2 dikali 8 2 ditambah dikali 16. 8 ditambah 16. Atau sama dengan 32. ini 2 kali 8 kan 16 juga ya. 16 tambah 16 itu sama dengan 32 derajat. Oke, ini baru POQ. Kemudian SOR. SOR. SOR kan bertolak belakang sama POQ, jadi besarnya 32 juga. Oke, SOR itu 4x tadi ya. Iya. SOR tadi 4x. Atau kalau kita input sama dengan 8-nya juga bisa ya. Tapi ini kamu pakai SOR itu kan sama dengan POQ. Jadi langsung aja kan udah dihitung kan ya. 32 derajat. Oke, alasannya karena bertolak belakang. Next, QOR. Yang QOR-nya itu pakai rumus pelurus, jadi Ya, SOR ditambah QOR sama dengan 180 derajat. oke. Jadi untuk QOR, sebentar. Nah, apa ini? Oke, QOR itu sama dengan berapa? 180 dikurang pelurus. 180 dikurangi pelurusnya apa? Pelurusnya QOR? SOR. SOR, oke. Sudut SOR. Atau sama dengan 180 dikurang 32. tadi SOR itu sama dengan 32 atau sama dengan 148. 148 derajat. Oke, ini sudut QOR ya. Next, sudut POT. Yang POT itu sama dengan 90 dikurang peniku. Sudut POT itu sama dengan 90 dikurang penyiku. 90 dikurang penyiku. Penyikunya POT siapa? POQ. Jadi ini sama dengan 90 dikurangi sudut POQ. POQ. Ini sama dengan 32. 90 dikurang 32 atau sama dengan 58 derajat. 58 derajat. Oke, terakhir sudut POS. POS-nya itu berarti TOS ditambah TOP. POS itu sama dengan TOS ditambah TOP. apa? Sudut TOS ditambah sudut TOP. Sudut POS ditambah sudut POT. Sudut TOS ditambah POT. Sorry. Sudut TOS ditambah sudut POT. POT. Iya. Oke. TOS-nya kan ada tanda kotaknya, ya, jadi di 90. 90 derajat. Yang POT-nya tadi 58. POT-nya sama dengan 58 tadi udah dapat ya. Sama dengan 148 derajat. 148 derajat. Oke, itu untuk nomor 12 ya. Nomor 12. Ini tadi udah, ini udah. Oke, jadi kuncinya adalah di 2x plus 16 sama dengan 4x tadi ya. Jadi di soal, wah ini kok nggak diketahui sudutnya. Nah, ada satu tanda bantu lagi di sini ya, sudut 90 derajat. Tandanya kotak di tengah-tengahnya situ. Oke. Next. Nomor 13.
Nyetrum. Akilah. Silakan Akila. Ya, jadi pertama kita hitunglah nilai X dan Y. Kita cari X-nya dulu. Nilai X itu sudut EOI ditambah sudut IOH ditambah sudut HOG ditambah sudut EOG itu sama dengan semuanya 360 derajat. Oke, HI. Pensilnya udah berapa persen nih? Oke, udah lumayan lah ya. Oke, jadi sudut untuk mencari X ya, tadi kamu sudut EOI ditambah sudut IOH ditambah HOG tambah HOG ya sama EOG sama dengan 180 ditambah lagi. Iya. EOG, oke. Tambah lagi EOG. Sudut lurus ya. Tambah sudutnya mana nih? Sudut EOG sama dengan 360 berarti ya? Iya. Oke. Terus? Jadi itu 7X ditambah 90 derajat. Ini kita delete dulu. Tadi kan EOI sama dengan 7X, oke. Ya, 7X. 7X. EOI itu ditambah 90 derajat. Ditambah 5X. Tambah 5X. Ditambah 180. Sama dengan 360 ya? Ya. Jadi hasilnya 12X ditambah 270 sama dengan 360. X ditambah 270 itu sama dengan 360. Atau 12X itu sama dengan? Sama dengan 90. 360 dikurang 270 ya, 90. Jadi X sama dengan 90 dibagi 12. 90 dibagi 12. Hasilnya X sama dengan 7,5. Hasilnya X sama dengan 7,5. Oke. Ya, terus? Terus sekarang cari yang nilai Y. Itu EOG sama dengan sudut EOF ditambah FOG. Oke, sekarang kita nyari Y-nya ya. Y-nya itu didapat dari 15Y itu ya? Ya. Nah, 15Y itu sudut apa tadi? Sudut 15Y itu adalah FOG. FOG ditambah? Ditambah EOF. Ditambah EOF. EOF-nya berapa? 5X. Oke, 5. Sama ya? Kenapa sama? Soalnya dia bertolak belakang sama HOG. Oke, sekarang kita akan menjumlahkan sudut FOG ditambah sudut EOF. Ini hasilnya sama dengan 180. Dimana EOF itu 5X, FOG ini adalah 15Y. 15Y. Ya. Oke, 15Y. Kalau dijumlah sama dengan 180. Terus? Jadi kan tadi X-nya udah ketemu. Ya, X 5. Kan udah ketemu. Ini 7,5 ya. Iya. 15Y ditambah 5 dikali 7,5. 7,5 sama dengan 180. Terus 15Y tambah 37,5. 37,5 sama dengan 180. 180. Jadi 15Y sama dengan 180 dikurang 37,5. 15Y itu sama dengan 180 dikurang 37,5. 15Y itu sama dengan 142,5. 142,5. Sehingga kita dapat Y-nya sama dengan 9,5. 9,5. Oke, itu untuk jawaban yang A ya. Ya. Untuk jawaban A, X-nya dapat 7,5, Y-nya sama dengan 9,5. Y sama dengan 142,5 dibagi 15. Atau Y-nya sama dengan 9,5. Oke.
Betul, 7,5, 9,5. Terus yang B itu hitunglah besar penyiku sudut EOF dan pelurus EOI. Penyiku EOF. EOF iya itu kan. kan 5X. Kok ini sih? Delete. Duplicate. Oke, sekarang kita ke yang B, sorry. Penyiku sudut EOF itu sama dengan 90 dikurangi EOF. EOF-nya berapa? EOF-nya itu 5X. 5X atau sama dengan 90 dikurang 37,5. 37,5 ya. Atau sama dengan berapa? Sama dengan 52,5 derajat. 52,5 derajat. Terus yang kedua adalah pelurus sudut EOI. EOI. Itu sama dengan? EOI itu sama dengan 90 dikurang 7X. 180 dikurang 7X. EOI-nya berapa? EOI-nya itu 7X. EOI-nya 7X kan ya? Jadi 180 dikurangi 7X itu sama dengan 180 dikurang 7 dikali 7,5 itu tadi ya? 52,5. 52,5. Hasilnya jadi 127,5. Ini sama dengan 127,5. Diketahui X sama dengan 7,5 ya. Oke. Betul ya, 127,5 derajat. Bisa dipahami ya? Untuk nomor 13 Akila. Nah, nomor 14 Nala. 14 ini nggak ada gambarnya, cuma dikasih tahu AOB bertolak belakang dengan COD. Oke, Nala, silakan Nala. Kan si AOB sama COD kan bertolak belakang, berarti sama. Jadi itu 7X kurang 24 sama dengan 4X tambah 18. Iya benar. Iya benar. Habis itu pindahin ruasnya. Oke. 7X kurang 4X ke kiri 4X-nya. Terus 18 tambah 24. Oke. Jadinya 3X sama dengan 42. Terus X sama dengan 14. 42 bagi 3 sama dengan 14. Oke. Ini A itu sudut AOB 7X kurang 24. Sudut AOB sama dengan 7X kurang 24 sama dengan 7 kali 14 kurang 24 sama dengan 98 kurang 24 atau sama dengan 74. Ya, COD-nya juga nggak, Pak? Ya ini kan sama dengan COD ya. Tadi kan AOB di awal kan udah dikasih tahu AOB sama dengan COD. Berarti ini langsung dengan COD aja. COD. Nah sekarang yang B-nya pelurus AOB dan penyiku COD. Iya. 180 kurang 74 sama dengan 106. 180 dikurang 74 itu sama dengan 106 derajat. Kemudian penyiku COD sudut COD 90 kurang 74 sama dengan 16 derajat.
16 derajat. Ya, betul. Oke. Ngantuk amat Nala. Sama ya, saya juga ngantuk. Tularan nih kayaknya sama Nala nih. Oke. Itu tadi nomor 14 ya. Jadi kalau ada kata-kata bertolak belakang itu berarti sudutnya sama ya. Sudut AOB bertolak belakang dengan COD. Berarti AOB itu sama dengan COD. Atau kalau dalam bentuk gambar tadi ya bertolak belakang itu kayak begini nih, kayak yang begini nih soalan di mana ini. Ya, kalau digambar seperti ini, itu udah pasti bertolak belakang. Berarti otomatis sama 2x plus 16 sama dengan 4x. Kemudian yang ini juga tadi ya, tadi kan dikasih tahu cuma 42 doang kan. Berarti yang sebelah kiri yang bertolak belakang dengan 42 itu besarnya sama. Oke. Jadi itu clue yang kadang nggak ditulis di soalnya tapi hanya disampaikan di gambar aja. Next, nomor 15. Skip dulu nomor 15 ya. Kita langsung ke 16, Kemal. Nomor 15. Yang ini dong berarti nomor 16 ya Kemal ya? Iya, Pak. Oke, 16. 16 sudah digambar yang ini. Nah, ini gambarnya kelihatannya rumit, tapi sebenarnya ini banyak banget sudut yang bertolak belakang. Kita lihat gimana caranya. Yang diketahui dulu di soal. Di sini kan ada 130 ya. Di sini ada 4A. Kemudian ada apa lagi yang diketahui? 3B min 9. Sini ada 81. Ini 8Y min 5. Di sini 5X plus 4. Terus ada lagi di sini 49. Nah, yang berupa angka tuh cuman ini dan ini. Kira-kira gimana caranya? Oke, Kemal silakan. Kan itu bertolak belakang. Ya. Jadi yang A-nya itu 4A sama dengan 130 derajat. Oke, 4A itu sama dengan 130 derajat. Kemudian? Berarti A sama dengan 32,5 derajat. 30 bagi 4 atau ini sama dengan 32,5. Iya. Oke, ya betul. 32,5 derajat. Kemudian yang B. Ya, yang B sekarang. Yang B kan itu bertolak belakang juga. Ya. Jadi 3B min 9 berapa? Suaranya hilang, Kemal. Oh, sorry. Saya nge-freeze tadi, Pak. Ya. 3B min 9 sama dengan 81 derajat. Ya, oke. Jadi 9-nya pindah ruas, jadi 3B sama dengan 90 derajat. 81 tambah 9 derajat. Ya. 3B sama dengan 90 derajat. Jadi B sama dengan 30 derajat. 90 bagi 3, 30 derajat. Oke, ini B. Habis itu yang C. Yang C kan C di mana yang ya? Itu, Pak. Oh, ada di sini, saya belum tulis ya. Ini 5x plus 4. Di sini ada 2c plus 11 ya. Oh ya di sini ya. Nah lanjut. Iya. Nah, yang C itu kan 2c plus 11 itu kan bertolak belakang. Nah, cara carinya itu saya 180 dikurangi 81. Oke. Hasilnya 99 derajat. Berarti ini bukan bertolak belakang ya. Ini lurus ya maksudnya ya. Oh iya. Bertolak belakang dengan yang ini dia. Iya, itu yang itu. Berarti lurus. Jadinya 181. Gimana 2C? 180 dikurangi 81 derajat. Oke, 2C plus 11 plus itu 11 sama dengan 180 81. Oke. 2C plus 11 sama dengan 99 derajat. 99, oke. 2C sama dengan 99 kurangi 11. Berarti 2C sama dengan? 2C sama dengan 88. 88. C sama dengan 44 derajat. C sama dengan 44. 88 bagi 2 ya? Iya. Oke. Terus? Yang X. X-nya itu saya 5X plus 4 sama dengan 49 derajat. Oke, karena
bertolak belakang. Ini ya, nama ini bertolak belakang ya. Jadi Ya. langsung aja ditulis sama dengan 5x 5x plus 4 plus 4 itu sama dengan 49 derajat. derajat atau 5x itu 5x sama dengan 49 kurangi 4. Jadi 45 derajat. kurang 4 atau 5x itu sama dengan 45, maka x Sama-sama dibagi 5 jadi x sama dengan 9 derajat. 9 derajat. Oke, x 9 derajat. Nah, yang y sama kayak tadi. Oke. Cara carinya 180 dikurangi 49. Ini ya, berarti ya. Iya. 180 yang 8y minus 5. 8y min 5 sama dengan 180 dikurangi 49. 49 karena salah lurus. Oke, 8y min 5 sama dengan 131. Jadi 8y sama dengan 136. 8y sama dengan 136. Oke, tambahin 5 di sebelah kanan ya. Y sama dengan 17 derajat. 36 sama-sama dibagi 8. Atau sama dengan 17. Nah, nomor 16 temu ya. Nah, kemudian untuk nomor 15 ini langsung aja ya. Jadi diketahui di soal itu 112, kemudian di sini 100, kemudian di sini 72, kemudian di sini 78. Jadi ini di sini soal ini kita gunakan bertolak belakang dan pelurus saja ya, sama kayak tadi Kemal tadi ngerjain ya. Jadi yang paling mudah adalah kita tentuin yang bertolak belakang dulu. Ini udah pasti 112. Ini udah pasti 78, di sini udah pasti 100, kemudian di sini udah pasti 72. Sisanya adalah kita ngurangin aja nih dari 180 dikurangi 112. Kemudian yang ini 180 dikurangi 100 yang di sebelah sini ya. Untuk yang sebelah sini 180 dikurangi 100 dan seterusnya. Berapa 180 dikurangi 12? 180 dikurangi 12 itu sama dengan 68 ya. 68. 68. Oh, jangan pakai ini lagi deh biar nggak rancu ya. Kayak hijau aja atau merah. Sini 68, berarti di sini udah otomatis ini 68 juga. Ini 180 dikurangi 78, berarti di sini 102, di sini juga 102. 180 dikurangi 72, berarti di sini 108, di sini juga 108. Ini 80, sini juga 80, selesai. Ya. Oke, jadi itu dia nomor 9 sampai dengan nomor 16 ya. Nomor 16, ini nomor 15. Kemudian ini nomor 14, tadi ada lumayan banyak nih 14 nih ya. Ini nomor 13. Kemudian yang ini nomor 12. Nomor 11, nomor 10, nomor 9. Oke. Semuanya sudah terjawab ya. Nah, jadi untuk ulangan ataupun materinya nanti ada satu tambahan materi lagi, dan di materi yang satu ini selanjutnya ini nggak ada latihan ya. Maksudnya ini latihan terakhir itu adalah yang sudut. Yang materi selanjutnya itu adalah penjelasan biasa saja ya. Nah, jadi silakan nanti kalian buka halaman berapa nih ya. Nanti latihannya silakan kalian kerjakan di ini aja, di buku uji kompetensi ya. Jadi untuk minggu depan insya Allah kita akan latihan di eLabs Cloud langsung. Nah, untuk soal-soalnya model latihannya itu adalah seperti di uji kompetensi. Nah, jadi materi selanjutnya kita nggak sampai yang membagi sudut ya, karena itu membutuhkan alat dan di KD-nya ternyata dihapus. Saya baru dapat di bulan Januari akhir waktu itu, ternyata KD yang menggambar-gambar ya, yang menggunakan jangka itu dihapus. Jadi sayang sekali, tadinya pengen saya pakai jangka, gimana cara menggunakannya. Mungkin di lain kesempatan ya, di lain kesempatan nanti kita akan coba untuk gambar.
gimana membagi sudut, kemudian gimana membagi garis, itu bisa pakai jangka. Atau nanti saya akan buatkan video terpisahnya untuk tutorialnya. Atau kalian bisa cari di YouTube, itu sudah banyak ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk pengambilan nilai sampai dengan PTS, karena PTS kita dimajukan tanggal 25 dan ada beberapa kode yang harus dihilangkan, maka kemungkinan nih materi terakhir adalah di hari ini materinya. Minggu depan kita latihan ulangan dan minggu depannya lagi itu kita ulangan harian. Setelah ulangan harian adalah kita langsung ke PTS ya. Nah, materi terakhir di garis dan sudut ya, karena kita sudah banyak bahas tentang sudut, maka hari ini kita akan bahas tentang garis. Apa itu garis? Ada yang tahu apa itu garis? Kita sering mendengar titik, garis, kemudian apalagi ya, bidang. Sekarang kita akan ulangi lagi atau kita bahas lagi, kita review lagi tentang apa itu garis. Ya, ini saya matiin dulu share screen-nya. Apa itu garis? Saya coba gambar di GeoGebra ya, file new dan save. Oke. Apa itu garis? Kita akan ilustrasikan di sini. Nah, sudah terlihat di share screen-nya? Oke, ini adalah bidang kartesius ya. Bidang kartesius. Nanti kalian belajar ini di kelas 8. Di mana ada sumbu X yang horizontal ini, yang mendatar ini sumbu X, kemudian yang vertikal ini sumbu Y. Nah, biasa kita belajar geometri ataupun belajar gambar-gambar di sini. Dan ada beberapa dari kalian juga waktu dulu kan pernah saya kasih contoh untuk menggambar menggunakan ini. Apa itu garis? Jadi di sini ada line, ada segment. Apa bedanya line dan segment? Jadi kalau line itu adalah garis, garis itu adalah line. Kalau kita menggambar garis, biasanya kan kita pakai penggaris ya. Itu terbatas, penggaris itu panjangnya biasanya 30 cm, 60 cm, 1 meter, dan sebagainya. Nah, garis sebenarnya sebagai definisi ya, sebelum kita gambar garis, untuk membuat garis itu ya, kita perlu 2 buah titik. Nah, titik ini adalah unsur terkecil dari bahasan kita ya, geometri ya. Jadi mulai dari titik, kemudian garis, kemudian bidang, kemudian bangun. Titik, garis, bidang, bangun. Titik, garis, kemudian bidang. Bidang itu ada banyak ya, bidang datar, bidang datar segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Kemudian lingkaran, ada layang-layang, ada belah ketupat, dan lain sebagainya. Trapesium, jajar genjang. Kita mulai dari garis. Nah, untuk membuat garis, kita nggak bisa membuat garis dari satu titik. Ya, minimal kita membuat garis itu kita butuh 2 titik. 1 titik lagi di mana? 1 titik lagi bebas. Misal kita pilih di sini. 1 titik lagi ya. Berarti kita bisa membuat garis dari A ke B. Nah, bedanya apa line dengan segment? Line itu adalah, jadi ini definisi garis yang benar. Garis itu adalah dia diperpanjang di kedua arahnya. Dari arah A ke kiri dia diperpanjang, dari B ke kiri itu diperpanjang. Ya, itu yang betul ketika kita mengatakan ada sebuah garis. Nah, yang lebih tepatnya adalah ketika kita gambar pakai penggaris ya. Ini kita sebut ruas garis, itu yang disebut segment. Dari A menuju B ini yang dinamakan segment atau ruas garis. Jadi ruas garis itu adalah garis yang dibatasi oleh 2 titik. Nah, tapi garis yang sebenarnya itu diperpanjang di kedua titiknya. Dari A ke B itu diperpanjang. Sampai sini dulu jelas? Nah, bedanya ini ruas garis, kemudian ini adalah garis. Jadi kalau diperpanjang, dia tidak ada ujungnya sebenarnya di sana ya. Tapi garis ini, garis AB ini melewati 2 titik, yaitu titik A dan titik B. Jelas dulu sampai sini? Oke. Nah, apa itu garis? Nah, garis itu kalau di geometri definisinya itu, garis itu adalah kumpulan titik-titik ya. Jadi sebenarnya di antara A dan B ini kalau kita tarik garis, itu adalah kumpulan titik-titik yang dilalui ya.
Ya bisa aja titiknya ada di sini, titiknya ada di sini. Jadi ada banyak titik ini. Ini ilustrasi aja ya. Ini ada banyak titik yang ada di garis ini. Jadi sebenarnya garis itu adalah kumpulan dari titik-titik. Digambar terus sampai dengan B. Ya. Jadi itu definisinya. Garis itu adalah kumpulan titik-titik yang kemudian berimpit, titiknya berimpit sehingga membentuk gambar. Ya, jadi ketika kita menarik garis pakai pensil ataupun pulpen ya, pakai penggaris itu adalah sebenarnya adalah kumpulan dari titik-titik yang jadi garis mulus seperti ini. Nah, itu definisinya garis. Nah, ketika kita gambar garis di sebuah bidang, ya, ketika kita menggambar garis di sebuah bidang, ini anggap aja kertas ya, di media ini nih, di GeoGebra ini, anggap aja ini sebuah kertas. Ketika kita gambar garis di sebuah kertas ini, kita bisa menggambar garis lagi, ya, kita bisa gambar lagi garis lagi. Apakah garis itu nanti perpendicular, tegak lurus, atau garis itu sejajar? Ya. Jadi kita bisa menggambar garis lagi yang sejajar. Sejajar itu artinya kemiringannya sama-sama miring. Jadi miringnya sama seperti garis yang awal ya. Sejajar dengan ini misalkan. Oke. Ini ada garis yang baru. Titik yang dilalui cuma satu ya. Jadi melalui satu titik di luar garis AB ini, kalau kita gambar satu titik C di sini, itu bisa digambar satu buah garis yang sejajar ya. Apa artinya sejajar? Ada yang tahu di sini apa artinya sejajar? Kalau tadi kan saya bilang sejajar itu kemiringannya sama. Apa maksudnya kemiringannya sama? Miringannya sama. Maksudnya adalah kalau dia miringnya sama atau dia itu sejajar, maka dia ketika diperpanjang, garis ini dua-duanya nggak akan pernah berpotongan di satu titik. Ya, ini garis dua-duanya kecuali berimpit ya, kalau terus di zoom out ini dia berimpit jadi kayak satu garis. Nah, ini adalah garis yang sejajar. Contoh penerapannya adalah ketika kalian misalkan ya banyak lah bahkan di rumah kalian itu banyak garis-garis yang sejajar ya. Ketika kalian lihat pintu, ketika kalian lihat jendela, kanan kiri atas bawahnya itu ya kanan sejajar dengan kiri, atas sejajar dengan bawah gitu ya. Atau rel kereta api ya yang rodanya di kanan kiri itu berjalan di atas rel yang sejajar ya. Jadi karena garis yang satu dan garis yang satu lagi nih ya, garis yang satu dan garis yang lainnya ini kalau dia sejajar maka dia tidak akan pernah bertemu di satu titik. Itu yang kita sebut dengan garis yang sejajar. Oke. Itu penjelasan untuk yang di halaman 90 90 berapa tadi? 90 ya, halaman 90. Halaman 86 ya, halaman 86. Itu maksudnya ada garis sejajar, ada dua garis sejajar. Nah, selain garis yang sejajar, kedudukan garis itu adalah garis yang berpotongan. Garis yang berpotongan itu kebalikannya dari garis sejajar ya. Jadi garis yang berpotongan itu, misalkan kita punya garis DE, ini garis DE. Ya. Ini ada huruf kecil, ini huruf kecil ini apa nih Pak? Huruf kecil. Nah, biasanya menamakan sebuah garis itu pakai huruf kecil ya, atau dua titik yang dilewati. Garis DE, ini garis DE, atau ada kasih nama I, atau tadi garis yang tadi namanya apa ya? Nah, ini garis ini namanya H, garis ini namanya G. Huruf kecil atau dua huruf besar yang berupa titik yang dilalui. Oke, ini adalah garis I. Mana tadi I-nya hilang? Oh, I-nya pindah ke sini. Nah, apa itu garis yang berpotongan? Garis yang berpotongan itu adalah garis yang bertemu di satu titik. Kalau sejajar itu tadi dia nggak ketemu, maka garis yang berpotongan, kalau saya bikin garis yang beda aja miringnya ya. Ini miringnya misalkan seperti ini miringnya. Yang satu miring seperti ini, yang ini miringnya seperti ini. Ini berbeda nih kemiringannya nih. Nah, kalau berbeda kemiringannya, dia itu pasti akan berpotongan di satu titik. Dia pasti akan bertemu di satu titik, yaitu di sini.
Ya, ini yang kita sebut dengan titik potong. Jadi garis berpotongan ini dia bertemu di titik potong. Nah, titik potong ini adalah titik H nih contohnya ya. Titik H. Titik H ada di mana? Oh, ini koordinatnya 26,618. Oke. Jadi garis yang berpotongan ya, dua garis yang saling berpotongan itu adalah garis yang saling bertemu di satu titik. Oke. Itu contoh yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah garis yang berimpit. Nah, ini garis yang berimpit tadi udah saya singgung sedikit ya. Garis yang berimpit. Apa itu garis yang berimpit? Jadi garis yang berimpit itu adalah garis, ini contoh yang ketiga ya. Contoh gambar yang ketiga. Garis yang berimpit itu adalah kalau misalkan kita menggambar garis itu sama persis ya. Saya udah gambar garis IJ nih ya. IJ. Garis ini dikasih nama K kecil ini. Ya, gambar garis IJ. Saya mau gambar lagi garis tepat di sini. Ini di GeoGebra ngasih nama lagi nih, ada garis L. Saya mau gambar lagi garis di sini. MN. Saya mau gambar lagi garis di sini. Nah, jadi garis yang berimpit itu adalah dia garis yang bertemu di semua titiknya ya. Jadi ini sebenarnya ada 3 garis tadi saya gambar. Tapi dia berimpit di satu garis. Jadi gambarnya kelihatannya satu. Tapi ternyata tadi saya di sini gambar ada 3 garis. Itu yang disebut garis berimpit. Ya. Jadi garis berimpit itu terletak pada satu garis. Ya. Dalam satu garis ini ada banyak garis. Bisa aja nanti garis KI, bisa aja garis KM, atau KO, atau garis KJ, atau garis KL, dan seterusnya ya. Itu garis yang berimpit. Kemudian, ini bisa 3D nggak ya? Option, 3D graphics, oke. Untuk garis yang bersilangan, itu tidak bisa dijelaskan di medan 2 dimensi seperti ini. Ya, untuk garis yang bersilangan itu dijelaskannya di 3 dimensi ya. Di 3 dimensi. Jadi ini agak susah kalau di sini. Kita move graphics view. Misal ya. Ini untuk yang garis bersilangan. Ini saya akan kasih contoh cube. Misalkan saya gambar kubus seperti ini. Ya. Apa maksudnya garis yang bersilangan? Oke. Garis yang bersilangan kita nggak bisa lihatnya di bidang datar, kita hanya bisa melihat di bidang 3 ya, 3 dimensi seperti ini. Nah, garis yang bersilangan kalau di buku dituliskan itu adalah garis yang berpotongan, garis yang tidak berpotongan jika diperpanjang di manapun gitu ya. Lebih tepatnya adalah dia tidak terletak dalam satu bidang. Ya, karena kalau dia terletak dalam satu bidang, ketika kemiringannya sudah berbeda, contohnya seperti ini, kemiringan udah beda, maka dia akan pasti berpotongan di satu titik, ya. Tapi kalau misalkan dia udah di bidang yang berbeda, itu dia akan bersilangan. Ini salah satu contohnya ya. Jadi nanti banyak contoh yang bersilangan. Contohnya adalah misalkan saya gambar garis yang melewati titik ini. Kelihatan nggak hurufnya RS? Garis yang melalui RS ini, dan satu lagi adalah garis yang melalui ZW atau WZ ya. Nah, 2 garis ini kalau kita lihat dari atas, ini dia berpotongan di sini ya, atau bertemu di titik ini, titik temunya. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, dia tidak saling berpotongan. Maka posisi yang seperti ini atau kedudukan yang seperti ini kita sebut sebagai 2 garis yang saling bersilangan. Itu garis yang atas yang ini, ya. Garis yang atas yang ini kita ganti warnanya aja, ganti jadi warna biru misalkan ya, biru muda. Oke, jadi garis yang warna biru muda ini itu tidak akan berpotongan dengan yang di bawah ini, ya, karena dia sudah beda bidang. Ibaratnya ada di atasnya lah gitu ya, ada di atasnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi atas tadi, ini dia berpotongan di sini. Itu adalah yang kita sebut sebagai garis yang bersilangan. Ada lagi nggak? Ada banyak ya. Bersilangan itu bisa aja kita gambar dari sini ke sini.
Yang ini nih, yang ini kita hapus. Yang biru kita hapus. Lihat. Ini juga bersilangan. Garis yang ZT ini, ya, ZT ini juga bersilangan dengan garis SR ini, ya, karena dia tidak berpotongan. Tapi kalau kita lihat dari sini, dia akan berpotongan. Kelihatannya berpotongan, ya. Kalau dari satu sisi berpotongan, tapi kalau dilihat dari sisi lain, ternyata dia ada di bidang yang berbeda. Oke, itu penjelasan dari garis yang saling bersilangan. Intinya dia berbeda bidang, ya. Nah, kita nggak akan fokus ke sini, ya. Itu tadi contoh-contoh kedudukan garis. Jadi nanti kalau ada soal-soal tentang kedudukan garis, kalian sudah bisa menjawab, ya. Ada yang sejajar, kemudian berpotongan, kemudian berimpit, dan terakhir adalah bersilangan. Nah, kita akan fokus yang ada kaitannya dengan sudut, ya, yang sudah kita pelajari tadi, ya. Yang ada kaitannya dengan sudut. Kita akan bahas yang sejajar. Yang sejajar aja. Oke, ini kita save as saja, ya. 7F new. Oke, kita akan bahas garis yang sejajar. Jadi kita gambar dulu garis yang sejajar. Ada dua garis yang sejajar. Misalkan garisnya seperti ini. Kemudian ada lagi garis, sejajar berarti paralel. Oke, ada dua garis yang sejajar seperti ini. Kita nggak butuh XY-nya, hilangin aja. Oke, ada dua garis yang sejajar seperti ini. Nah, bagaimana kalau garis tersebut dipotong oleh garis lain? Kita potong garis yang sejajar ini. Jadi ada garis lagi di luar ini yang ngelewatin si seperti ini, ya, berpotongan seperti ini. Jadi ada dua garis yang sejajar. Ini garis yang pertama, garis yang kedua ini sejajar. Kemudian ada garis yang ketiga memotong dua garis yang sejajar tersebut. Maka ternyata nanti ada sudut-sudut yang dibentuk, ya. Sudut ini, kemudian sudut yang sebelah sini, sudut yang ini, sudut yang ini, sudut yang ini, sudut yang ini, dan sudut ini, dan sudut ini, ya. Nah, apa saja sudut-sudut tersebut? Nah, ini akan kita bahas di halaman 90. Silakan dibuka halaman 90. Oke, ini saya stop share dulu. Kita akan pindah lagi ke sini. Oke, ini tadi ada hilang. Oke, kita balik lagi ke sini. Pensil saya yang hilang sekarang. Oh, ada di buku. Tadi garis adalah kumpulan dari banyak titik, ya. Dan jika diperpanjang di kedua sisinya, dia akan terus tidak ada batasnya. Bedakan garis dengan lurus garis. Di sini tadi garis sejajar, berpotongan, berimpit, dan bersilangan. Nah, kemudian kita balik ke sini. Jadi ada dua garis yang sejajar. Kita sebut saja garis yang pertama ini adalah garis F. Ini garis G. Jadi garis G itu sejajar garis F, ya, atau garis F sejajar garis G, sama aja, ya. Lambangnya sejajar itu ada garis dua ini seperti ini. Kemudian ini FGH, misalnya ini garis H. Oh ya, ada satu lagi. Biasanya kalau di gambar itu menandakan dia sejajar, itu ada tanda panahnya sama, ya. Tanda panahnya sama. Jadi kalau misalkan di soal itu nggak dikasih tahu F sejajar G, biasanya langsung di gambarnya itu ada tanda panah. Nah, panahnya sama. Jadi kalau ada tanda panahnya sama antara garis ini dengan garis ini, artinya F sejajar dengan G, tanpa harus diberitahu di soal. Oke. Kita lanjut, ya. Oke, jadi sudutnya tadi ini kita udah tandai tadi di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, di sini, dan di sini, dan di sini, dan di sini. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu, ya. Sudut sehadap. Apa itu sudut sehadap? Nah, sudut sehadap itu adalah sudut yang menghadap ke arah yang sama, ya. Jadi sudut yang sehadap itu adalah
sudut yang menghadap ke arah yang sama. Oke, sebelumnya kita akan kasih tanda dulu. Ini titik yang pertama, ini titik yang kedua. Titik yang pertama itu kita namakan titik A, kemudian titik yang kedua itu kita namakan titik B. Kemudian di titik A ini ada 4 daerah, kita kasih nama 1, 2, 3, 4. Di titik B juga ada 4 daerah, yaitu 1, 2, 3, 4. Sehingga nanti kita kasih namanya sudut A1, A2, A3, A4, ataupun B1, B2, B3, B4. Ini A1 di sebelah sini, kemudian A2 di sebelah sini, A3 ini, A4 ini, B1 ini, B2 ini, B3 ini, B4 ini, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang sudut sehadap. Apa itu sudut sehadap? Sudut sehadap adalah sudut yang menghadap ke arah yang sama. Dari kata-katanya ya, sehadap ya. Jadi sudut A1 itu sehadap dengan sudut apa? Dia mengarah ke arah yang sama. Dia sehadap dengan sudut B1. Dia ngadep ke sini juga kan? Sama tuh arahnya ke bawah tuh. Jadi sudut sehadap itu besarnya sama, sehingga A1 itu sama dengan sudut B1, sorry. Sudut A1 itu sama dengan besarnya sudut B1. Karena apa? Karena dia sudut sehadap. Ada lagi nggak? Oh ada. Pasangannya berarti tinggal kita pasangin nomornya ya. A2 berarti itu akan sama dengan sudut B2 dan seterusnya. Ya. A3 sama dengan sudut B3. Kemudian sudut A4 itu akan sama dengan sudut B4. Ini yang kita sebut sebagai sudut sehadap. Nah, jadi kalau misalkan nanti di sini 65 derajat, berarti ini otomatis 65 derajat. Alasannya apa? Alasannya adalah dia sudut sehadap. Sampai sini dulu jelas? Oke, masih ada 10 menit. Cukup ya. Kemudian sudut dalam berseberangan. Ini di halaman 90 dan seterusnya ya. Jadi halaman 90 dan seterusnya itu bahas tentang ini. Sudut dalam berseberangan. Oke, sekarang sebelum kita bahas ini, sebelum kita bahas sudut dalam berseberangan, apa itu sudut yang ada di dalam dan apa itu sudut yang berseberangan? Jadi ini kan tadi ibaratnya rel kereta tadi ya, sudut yang sejajar, garis yang sejajar itu adalah rel kereta. Di dalam rel itu sudut dalam. Pokoknya semua yang ada di dalam ini ya, itu sudut dalam. Jadi misalkan di sini ada A, kemudian di sini B. Nah, yang ada di sini itu kita sebut sebagai sudut dalam. Oke? Sudut dalam. Jadi misalkan ini A1, A2, 3, A4, B1, B2, B3, B4. Nah, A14 ini nggak termasuk sudut dalam, kemudian B23 itu juga nggak termasuk sudut dalam. Oke. Nah, kita samain aja ya biar nanti ada samain nama yang di atas ini ya. Nah, berarti sudut dalam itu yang di dalam aja. Nah, sekarang berseberangan. Apa maksudnya berseberangan? Oke, jadi kalau misalkan garis yang memotong ini adalah sebuah jembatan ya. Ini adalah sebuah jembatan. Aduh, jangan jembatan deh, ibaratnya apa ya? Oke. Apa itu berseberangan? Kalau misalkan ini adalah pembatas ya, pembatas saja. Nah, yang berseberangan itu adalah dia seperti ini posisinya. Ya, jadi berseberangan di pihak yang berbeda lah ya. Ini ada pihak atas, ada pihak bawah. Nah, kalau berseberangan berarti dia ada di pihak yang berbeda. A2 ini ada di sebelah atas atau di sebelah kanannya garis yang memotong. Atau tadi kita sebut garis H di sini ya. Ini garis H. Ini garis F, ini garis G, ya. Nah, maksudnya berseberangan itu adalah contohnya seperti ini, A2 dan B4. A2 dan B4, kemudian A3 dan B1. Nah, sudut yang berseberangan, mau itu dalam berseberangan ataupun luar berseberangan, itu besarnya akan sama besar ya. Jadi sudut A2 ini besarnya, ini kan sudut tumpul ya, A2 ini kan tumpul nih. Sudut A2 ini tumpul kan, nah itu kan besarnya sama dengan B4.
Kemudian sudut A3 ini ya, itu besarnya akan sama dengan sudut P1 ini. Itu adalah sudut dalam berseberangan. Dia ada di dalam dan kemudian dia berbeda pihak ya, dibatasi oleh satu garis tadi yang memotong. Begitu selanjutnya. Kalau sudut dalam sepihak berarti dia ada di pihak yang sama ya. Kalau tadi misalkan di sini A1 1 2 3 4, kemudian di sini B 1 2 3 4, berarti dia ada di pihak yang sama ya. Dia ada di pihak yang sama. Itu adalah A2 dengan B1. Masih di dalam ya, karena sudut dalam. A2 dengan B1. Maka sudut dalam sepihak itu adalah A2 dan B1. Kemudian yang sepihak lagi itu adalah A3 dan B4. Apa maksudnya sudut sepihak? Sudut sepihak ini adalah sudut yang kalau kita jumlahkan ya, kalau kita jumlahkan jumlahnya 180 derajat. Sehingga kalau kita jumlahkan sudut A2 ditambah sudut B1 itu totalnya adalah 180 derajat. Ya. Begitu juga sudut A3 ditambah sudut B4 itu totalnya juga 180 derajat. Ya, jadi ini yang disebut sebagai sudut dalam sepihak. Kemudian ada lagi sudut luar berseberangan ya. Sudut luar berseberangan itu berarti ada di luar. Ya, kalau di dalam tadi ada di dalamnya garis, di antara garis ya. Dan kalau sudut luar berarti ini kita kasih nama dulu. A1 2 3 4. Kemudian ini B 1 2 3 4. Berarti yang kita lihat adalah yang sebelah sini aja. 4. Kemudian A1, B-nya B2, dan B-nya B3. Oke. Nah, sudut luar adalah di situ. Nah, apa yang dimaksud dengan berseberangan tadi? Berseberangan berarti dia berbeda garisnya, yang satu di atas, yang satu di bawah. Berarti kita kasih warnanya hijau. Ini hijau. Kalau yang biru berarti di sini biru. Biru. Oke, yang hijau dengan hijau, yang biru dengan biru. Berarti pasangannya itu adalah sudut A1 itu akan sama dengan sudut B3. Karena apa? Karena dia berseberangan. Kemudian sudut A4 itu akan sama dengan sudut B2. Sudut luar berseberangan. Kemudian yang terakhir, sudut luar sepihak, berarti kita lihat adalah sudut luarnya aja. Ya, kita kasih nama lagi A di sini, titik A, kemudian di sini titik B. Ini daerah 1 2 3 4. Ini 1 2 3 4. Nah, sudut luar berarti kita hanya melihat yang ada di luar. Berarti A4 1 B2 dan B3. Sepihak berarti ada di pihak yang sama. Kalau misalkan ini garis yang misalkan berarti yang di sebelah sana sama-sama di sebelah sini ya. Sepihak. Berarti ini dengan ini ya. Kemudian ini waktunya udah mau habis ya, dikit lagi, tanggung. A4 dengan B3. Ingat kalau sudut yang sepihak ya, itu adalah jumlahnya sama dengan 180 derajat. Sehingga ini kalau kita buat definisinya itu menjadi A1, sudut A1 ditambah sudut B2 itu akan sama dengan 180 derajat, dan sudut A4 ditambah sudut B3 itu sama dengan 180 derajat. Oke. Nah, yang terakhir bertolak belakang. Bertolak belakang ini sebenarnya udah dibahas tadi ya. Kalau bertolak belakang ini ada lagi nih di lagi masih nggak ada.
Kalau bertolak belakang di sini juga ada sudut yang bertolak belakang ya. A4 dengan A2 gitu ya. Dan seterusnya. Ya, kalau bertolak belakang tinggal kita lihat di titik yang sama aja. Oke, sampai sini dulu jelas? Jelas, Pak. Oke. Coba kita tambahin bertolak belakang apa aja. Yang bertolak itu cuma belakang ya, nggak ada yang bertolak depan ya. Jadi A4, sudut A4 itu akan bertolak belakang dengan sudut A2. Sudut A1 itu bertolak belakang dengan sudut A3. Sudut B1 akan bertolak belakang dengan sudut B3. Sudut B2 itu bertolak belakang dengan sudut B4. Nah, bertolak belakang itu artinya ini semua kita ganti menjadi sama dengan. Itu ya. Lambangnya bertolak belakang itu tadi tanda silang tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, materi kita cukup sampai sini. Disiapkan untuk latihan ulangan di minggu depan dan untuk ulangannya di pekan selanjutnya, dan selanjutnya lagi di tanggal 25 kita akan PTS ya. PTS materinya sampai dengan terakhir kedudukan garis ya. Kedudukan garis dan kaitannya dengan sudut yang tadi ya, dalam berseberangan, kemudian dalam sepihak, luar berseberangan, dan luar sepihak. Pak, ya. Pertemuan selanjutnya itu latihan buat ulangan. Iya. Latihan di Labs Cloud ya. Ini nanti saya bikin soal, nanti kalian mengerjakan, dan mungkin pembahasannya nanti ya di luar itu ya. Oke, karena sudah jam 12, saya kira cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, kalau masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan tanya aja langsung di WhatsApp Fatir, ataupun kalian kirim emailnya di labschool.xyz, silakan. Ini materinya direkam, nanti saya akan coba upload ya, kalau sempat nanti saya share ke kalian. Jangan lupa hadir di apa namanya tuh, Kultum ya, Kultum. Hari ini kebagiannya kelas 7. 7D apa 7E ya? 7B, C, D. D kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 7D. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.